Bismillahirrahmanirrahim. Riya dengan ibadah yaitu saat hatinya tidak mau mengerjakan ibadah dalam keadaan sendiri. Hobinya adalah beribadah bersama-sama dengan orang ramai. Ketika dalam ramai ia mau beribadah, sementara jika dalam keadaan sendiri dia libur beribadah. Riya sungguh dosa hati yang sangat berbahaya, sebab dapat memakan habis pahala yang dibuatnya. Bahkan pelakunya yaitu orang yang melakukan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain, maka dia dapat terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah, dari Sa'ad bin Ubaidah, sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, "Tidak demi Ka'bah." Maka Ibnu Umar berkata, "Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik." Abu Isa berkata, hadis ini adalah hasan. Sebagian ulama menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir atau syirik, bahwa itu hanya ungkapan ancaman keras. Dasar penafsiran ini adalah hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Umar berkata, "Demi bapakku, demi bapakku." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian." Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berkata dalam sumpahnya, "Demi Lata dan Uzza," maka hendaklah dia mengucap, "Tidak ada sesembahan kecuali Allah." Abu Isa berkata, ungkapan hadis di atas sama seperti ungkapan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya riya adalah syirik." Sebagian ulama menafsirkan ayat berikut, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Hal ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Abu Quraib menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Hisham menceritakan kepada kami, dari Syaiban, dari Firas, dari Atiyah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan karena riya atau pamer, maka Allah akan memperlihatkannya kepada manusia. Barang siapa yang melakukan perbuatan karena ingin didengar dan dipuji manusia, maka Allah akan memperdengarkannya kepada manusia dan menjelekkannya. Cara untuk menjauhkan diri dari riya adalah dengan membanyakkan ibadah dalam waktu sendiri. Ketika dalam keadaan ramai, cukuplah sekedarnya saja. Bangunkan sifat ikhlas di dalam hati, sebab orang yang berbuat ikhlas akan senantiasa takut pada riya, sehingga ia akan sedaya upaya untuk menyembunyikan amal ibadahnya di hadapan manusia. Hal ini awalnya memang terasa berat, sebab setan senantiasa menggoda, menghiasi agar memperlihatkan ibadah di hadapan manusia. Tetapi jika sabar, Allah pasti akan menolongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya ada beberapa orang dari kaum Ansar yang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi mereka, kemudian mereka meminta kembali, dan beliau memberi lagi, hingga tatkala semua yang ada padanya telah habis.
beliau bersabda, selama sesuatu yang baik ada padaku, maka aku tidak akan menahannya untuk aku berikan kepada kalian. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih utama dan lebih luas daripada kesabaran.